Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sebagaimana janji kami, untuk kami akan sedikit membahas tentang asnaf yang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sebelumnya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wa mu'alafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bis sabil. Nah, itu ada 8 golongan. Di sini dalam ayat ini menggunakan lafaz inama, yakni yang berarti zakat hanya diperuntukkan bagi orang-orang tersebut. Ini 8 asnaf. Jadi selain 8 golongan ini, maka tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Yang pertama adalah innama shadaqatu lil fuqara. Fuqara ini golongan orang-orang yang fakir. Nah, golongan orang-orang fakir ini berbeda dengan golongan orang-orang miskin. Orang-orang fakir yakni sebuah keluarga yang memiliki penghasilan kurang daripada setengah kebutuhannya pada bulan tersebut. Misalnya satu bulan dia membutuhkan uang 2 juta. Nah, tapi penghasilannya selama 1 bulan tersebut atau pekerjaan atau gajinya hanya 500.000, jadi kurang daripada setengah. Di sini adalah disebut golongan orang-orang yang fakir, wal masakin. Dan yang kedua yakni miskin. Sedangkan miskin yakni orang yang penghasilannya lebih dari setengah tapi tidak cukup. Lebih dari setengah tapi tidak cukup. Misalnya dia sebulan dapat 2 juta, misalnya kebutuhannya 2 juta, tapi dapat dalam sebulan ini 1,5 juta. Nah, di situ disebut dengan miskin. Kemudian yang ketiga yakni wal amilina 'alaiha. Nah, ini adalah amil zakat. Nah, amil zakat di sini harus benar-benar resmi daripada yang ditunjuk oleh ulil amri. Nah, di Indonesia ulil amri yakni presiden. Nah, Pak Presiden menunjuk badan amil zakat. Ya, nanti kita ketahui sekarang di setiap provinsi ada badan amil zakat, bisa disebut Baznas. Di setiap provinsi ada. Nah, dikarenakan di setiap provinsi, satu provinsi luas di Indonesia ya, ataupun di mana luas dan tidak sanggup untuk mengurusi semua, dipastikan amil zakat tersebut tidak sanggup untuk mengurusi semua, maka Baznas setiap provinsi memberikan menunjuk perwakilannya di setiap daerah masing-masing untuk mengurusi zakat di daerah masing-masing dengan sistem dan prosedur tetap dari Baznas tersebut, dari atasan yang ditunjuk langsung oleh ulil amri. Nah, adapun orang-orang yang tidak ditunjuk, tidak ada wewenang ataupun tidak ada perintah, tiba-tiba dia mengatakan sini kumpulkan ke saya zakat, saya akan bagikan kepada yang berhak. Nah, di situ tidak ada hak untuk menerima bagian daripada amil zakat. Nah, kemudian yang yang setelah amil zakat, kemudian wal mu'alafati qulubuhum. Nah, di sini adalah orang-orang yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Nah, boleh diberikan kepada orang yang baru Islam. Nah, kenapa? Tujuannya agar mereka, untuk mengayomi mereka, untuk meyakinkan diri mereka bahwasanya Islam adalah rahmatan lil alamin. Nah, dan boleh juga diberikan kepada orang yang baru mau masuk Islam, gitu. Baru mau masuk Islam, jadi udah mulai kepo sama Islam, pengen tahu Islam, udah baca-baca buku tentang Islam, udah tanya-tanya Islam, tapi belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, di situ kita diperbolehkan untuk memberikan kepada mereka dengan hak mu'alaf. Nah, kenapa? Karena agar mereka yakin dan akhirnya masuk Islam. Kemudian boleh juga diberikan kepada mu'alaf yang sudah lama masuk Islam dengan syarat tidak ada yang membimbingnya, belum paham.
dia dulunya hanya ikut-ikutan atau misalnya hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat aja. Jadi dia belum tahu mendalam tentang Islam, masih agak ragu-ragu. Nah, di sini nggak apa-apa kita memberikannya, tapi berbeda dengan mualaf yang ada yang membimbing dan dia sudah paham tentang Islam. Mereka tidak mendapatkan hak daripada harta zakat. Nah, kemudian yang kelima yakni firikob. Ini budak. Nah, zaman sekarang budak tidak ada, kita lewat. Kemudian gorimin. Nah, kalau gorimin di sini orang yang utang. Nah, di sini disebut dengan gorimin, yakni bukan memiliki utang biasa, tapi memiliki yang terjepit oleh utang karena syiar. Jadi namanya goroma itu karena syiar, tapi dengan dain itu berbeda dengan dain. Dain adalah orang yang memiliki utang untuk dirinya sendiri, bukan untuk kemaslahatan atau bukan untuk syiar. Maksudnya ya dia pengen beli rumah, dia bikin beli rumah dan akhirnya dia tidak bisa melunasi tersebut, anak cicilannya nunggak. Nah, di situ bukan disebut dengan gorimin, tapi disebut dengan dain. Jadi mereka tidak mendapatkan hak tersebut. Nah, sedangkan goroma adalah orang di sini orang yang untuk syiar hutangnya, misalnya untuk membangun masjid, membangun pesantren. Nah, ketika dalam membangun pesantren tiba-tiba uang dana yaitu hilang atau dirampok atau terdapat kendala-kendala yang sebagainya. Nah, di situ dan akhirnya dia memiliki utang. Nah, di situ itulah orang-orang yang disebut dengan gorimin, yakni orang-orang berhak menerima bagian daripada zakat tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam, ketujuh yakni fisabilillah. Nah, dalam hal fisabilillah di sini ada perbedaan pendapat. 4 mazhab sepakat, Jumhur, Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki sepakat bahwasanya fisabilillah hanya khusus untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berjihad untuk Islam. Jadi khusus orang-orang yang berperang. Udah. Tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi yang meninggal pada tahun 606 Hijriyah dalam kitabnya Tafsir Kabir, dalam kitab Tafsir Kabir, nama kitabnya itu Miftahul Ghaib, menjelaskan bahwasanya fisabilillah itu mencakup semua yang untuk tujuan karena Allah. Maksudnya ya seperti dakwah, seperti ngaji, mengajar, untuk pokoknya fisabilillah. Seperti thalabul ilmi, menuntut ilmu itu ada termasuk fisabilillah menurut Imam Ar-Razi. Nah, kemudian untuk selanjutnya yang terakhir, yang ke-8 yakni Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang-orang yang berpergian, musafir. Nah, musafir sini bukan semua musafir yang lalu lintas kita kasih zakat, tidak. Tapi musafir di sini adalah musafir yang kehabisan dana, kehabisan bekal atau biaya. Nah, disebabkan misalnya uangnya hilang atau dirampok, dicuri dan lain sebagainya, dan dia akhirnya tidak bisa pulang, tidak ada uang makan. Nah, di sini dia memiliki hak untuk diberikan zakat dengan sesuai kebutuhan. Nah, kemudian untuk membagikannya itu harus rata. Nah, yang harus rata adalah di setiap asnaf, setiap golongan. Nah, golongan ada 8, maka harus dibagi 8. Nah, maka karena itu ada yang mengatakan bahwasanya bagian dari amil zakat ada 1/8. Nah, di sini karena yang harus dibagi rata itu bukan per orangnya, tapi per asnaf, jadi per golongan. Nah, bagi jadi 8 tersebut. Nah, misal contoh suatu daerah memiliki zakat yang mudah terkumpul sebanyak misalnya kita pakai beras ya, uang aja uang. Misalnya uang zakat mal di suatu daerah terkumpul 500 juta. Nah, kemudian ini ingin dibagikan. Nah, di sini kita lihat apakah di daerah itu ada 88 golongan tersebut
maka jika ada 8 golongan dibagi 8. Nah, tapi jika tidak ada 8 tidak masalah, maka dibagikan yang ada aja. Misalnya 8 budak zaman sekarang udah nggak ada tuh. Nah, misalnya di daerah situ tidak ada fisabilillah dan ibnu sabil atau apalah, pokoknya salah dua, tidak ada fisabilillah dan sabil, jadi tiga 5 kelompok, fakir, miskin, amil, terus orang yang mencari utang dengan mu'alaf, misalnya ada 5. Nah, kemudian karena 500 juta maka dibagi menjadi 100. Untuk fakir 500, untuk miskin untuk fakir 100 juta, untuk miskin 100 juta, untuk mu'alaf 100 juta, untuk ghorimin 100 juta, untuk amil 100 juta. Nah, barulah setelah itu baru kita bagikan kepada yang di bawahnya. Misalnya fakir ada 10 orang, kita bagikan di situ tidak harus rata, boleh 10 juta, 10 juta melihat kondisi masing-masing. Nah, misalnya yang satu dapat 20 juta, yang satu dapat 5 juta, tidak masalah. Karena yang wajib bagi rata adalah bermusnah. Sama seperti musafir, misalnya bagian musafir 100 juta. Nah, di situ ada misalnya 10 musafir. Nah, kemudian satu ada yang dapat ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, dan ambil zakat pun seperti itu. Jadi sesuai dengan kadarnya masing-masing. Itu tidak harus sama, tapi yang harus sama adalah per golongannya tersebut, itu wajib harus sama. Dan minimal sini ada pendapat bahwasanya setiap golongan itu ada 3. Ada 3, tapi ada pendapat juga yang membolehkan walaupun satu orang. Nah, begitu langsung kasihkan semua. Nah, mungkin ini yang bisa kami jelaskan. Bila ada pertanyaan bisa di kolom komentar atau ada saran dan sebagainya. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.